Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik kita mulai ya. Nabda hadan darus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu salam ba'du. Baik, teman-teman semua, eh, kita mulai perkuliahan kita secara daring. Maaf, saya masih di tanah suci ya. Di, hanya mata kuliah ini yang masih saya pegang. Yang dua lagi saya sudah serahin ke tim teaching. Kebetulan mata kuliah kita tidak ada tim teachingnya, jadi saya nggak bisa lepasin ya. Mestinya sudah cuti nih. Tapi untuk kalian diri saya uh, maafin muskilah lah. Oke, siapa yang bertugas hari ini langsung aja, jangan banyak jeda. Karena saya nanti satu setengah jam aja ya, jam 10.30 saya harus ke apa namanya, ada kajian di teman-teman para hujaj di tempat kami menginap ya. Ya, tafadhal siapa yang bertugas? Pak, saya biar, insya Allah. Baik, baik, tafadhal ya. Nanti kalau ada ini apa komentar saya langsung potong ya, jadi jangan terganggu, oke? Baik, baik. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak yang kamu Buya Dr. Jarodi Hasim, LCM aku yang bersama kita menyempatkan waktu di balik ibadah haji beliau. Semoga lancar semuanya, insya Allah. Sampai Amin, amin. ya teman-teman sekalian eh, yang bersama kita sebagai Talibul Ain pada hari ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ini saya ada beberapa bagian. Yang pertama teks ya, ini teks asal bukan hadis. Di mana Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Abdul Mansur di tafsir Al-Ma'thur ketika menafsirkan Quran Surah An-Nisa ayat 1 ya. Surat keempat ayat 1 menyebutkan sejumlah riwayat di antaranya sebagai berikut. Wa akhraj Ibnu Jarir an ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin kana yaqra wal arhama qala taqullah la taqta'uha. Dan Ibnu Jarir atau Muhammad Jarir At-Tabari telah meriwayatkan dari ad-Dhahhak bahwa Abdullah bin Abbas membaca wal arhama. Ia berkata, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian memutusnya atau hubungan kekerabatan. Nah, riwayat yang telah disebutkan di atas oleh Jalaluddin As-Suyuti tersebut penulis atau pemakalah temukan dalam tafsir At-Tabari. Siapa yang rawinya pada jilid 6 halaman 349 yang teksnya sebagai berikut. Wa bisyadikum ilal musannif qala hadatsani al-Mutsanna qala kana Ishaq an Abdul Rahman bin Abi Hamad wa akhbarana Abu Ja'far al-Khazar an Juwaybir an Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas kana yaqra'u wal arhama yaqulu ittaqullaha la taqta'uha. Telah menceritakan kepadaku Al-Mutsanna, ia berkata, Ishaq menceritakan dari Abdurrahman bin Abi Hamad dan mengabarkan kepada kami Abu Ja'far Al-Khazaj dari Juwaybir dari Abu Haq bahwa Ibnu Abbas membaca wal arhama. Ia berkata, bertakwalah kepada Allah dan janganlah memutuskannya. Nah, berdasarkan riwayat tersebut, yang di atas itu ada 6 rawi ya, 6 rawi. Yang pertama yaitu Al-Mutsanna, yang kedua adalah Ishaq, yang ketiga Abdurrahman bin Abi Hamad, kemudian Abu Ja'far Al-Khazaj, kemudian kelima Juwaybir, dan yang keenam Abu Haq. Nah, tentu kita akan melihat nanti disimpulkan apakah hadis ini nanti sahih, hasan, atau dhaif, atau bagaimana.
tentu kita harus mengkaji biografi ya rawi. Cuman sependek pengetahuan saya yang mencoba mencari-cari di kitab inilah yang bisa dipersembahkan. Ya maklum masih belajar ya. Yang pertama adalah Al-Muthanna. Nama lengkapnya adalah Al-Muthanna bin Ibrahim Al-Amuli Al-Ubuli. Sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam As-Shaghir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari pada bab mim man ismuhu atau man ismuhu Muthanna halaman 483. Ini teksnya Al-Muthanna bin Ibrahim Al-Amuli Al-Ubuli Bil hamzati ba'daha ba'un madmumatun walamun maksuratun musyaddadatun. At-Tabari, yani Syekh At-Tabari min al-hadiyati asyarah wasaqahu Ibnu Katsir fi tafsirihi dhamman. Al-Muthanna bin Ibrahim Al-Ubuli dengan hamzah berharokat dhammah, kemudian ba berharokat dhammah, lalu lam berharokat kasrah dengan tasydid. Ia adalah guru Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk tabaqah atau generasi ke-11. Ia dinilai fiqh oleh Ibnu Katsir secara langsung dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Al-Muthanna merupakan guru dari Ibnu Jarir At-Tabari karena itu tercantum dalam Mu'jam Syuyukh At-Tabari, namun tidak ditemukan keterangan yang memadai dalam literatur rijal klasik mengenai bahkan sebagian peneliti tidak mengenalnya. Ini disebutkan dalam teks berikut. Al-Muthanna bin Ibrahim Al-Muthanna bin Ibrahim Al-Amuli Al-Ubuli bidhamil hamzati ba'daha ba'un madmumah walamun maksurah musyaddadah At-Tabari min al-hadiyati asyraf lam a'rifu walam ajib man ya'rifuhu. Wabasaqahu Ibnu Hatim Ibnu Katsir fi tafsirhi dhamman. Al-Muthanna bin Ibrahim Al-Amuli Al-Ubuli dengan hamzah berharokat dhammah, kemudian ba berharokat dhammah, lalu lam berharokat kasrah dengan tasydid. Ia adalah termasuk guru At-Tabari dari tabaqah ke-11. Aku tidak mengenalnya dan tidak menemukan seorang pun yang mengenalnya. Namun ia dinilai fiqh secara langsung oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dari biografi tersebut dapat disimpulkan bahwa Muthanna bin Ibrahim adalah salah seorang guru At-Tabari yang disebut dalam Mu'jam Syuyukh At-Tabari dan dinilai fiqh secara langsung oleh Ibnu Katsir. Namun, karena minimnya keterangan dalam kitab-kitab rijal klasik, statusnya cenderung dipandang sebagai perawi majhul hal, sehingga periwayatannya memerlukan penguat dari yang lain. Ini kesimpulan pemakalah yang mau diluruskan nanti sama. Yang ketiga, Abdurrahman bin Abi Hamad. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abi Hamad Al-Muqri Al-Kufi. Abu Hamad adalah Syukail. Arti disebut Abu Hamad adalah Syukail. Jadi yang dimaksud adalah Syukail. Dia termasuk kalangan senior murid Hamzah Az-Zayyat dan Abu Bakar Ibn Ayas dalam bidang qiraat dari Syarik dari Mansur. Dia termasuk tabaqah ke-8 sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam Syuyukh At-Tabari. Abdurrahman bin Abi Hamad Al-Muqri Al-Kufi wa huwa ibn Syakil yadhharu li min hilali Mu'jam syuyukhihi annahu min ats-tsaminati. Abdurrahman bin Abi Hamad Al-Muqri Al-Kufi yaitu Ibnu Syakil tampak bagiku melalui penelusuran dalam Mu'jam guru-gurunya bahwa ia termasuk tabaqah 8. Jadi generasi ke-8 ya. Abdurrahman bin Abi Hamad Al-Muqri Al-Kufi adalah seorang ahli qiraat dan dari Kufah dan termasuk tabaqah 8. Ini simpulan dari teks tadi. Namun karena minimnya penyebutan dan penilaian yang jelas dari para ulama jarh wa ta'dil terhadap dirinya, kualitas periwayatannya tidak dapat dipastikan secara kuat dan cenderung berada pada kategori mastur atau majhul hal. Jadi pemakalah sudah mencoba mencari beberapa hari, bahkan hampir seminggu. Ini yang didapatkan. Jadi kesimpulannya adalah majhul hal atau mastur. Kemudian Abu Ja'far Al-Khazzaj, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abi Al-Fudail Abu Ja'far Al-Khazzaj Al-Muqri. Ia dinilai fiqh oleh Ad-Darqutni sebagaimana disebutkan dalam Mawsu'ah Aqwal Abil Hasan Ad-Darqutni fi Rijal Hadis wa Ilalihi halaman 75 yang teksnya sebagai berikut. Ahmad bin Ali bin Al-Fudail Abu Ja'far Al-Khazzaj Al-Muqri qala Al-Hakim qala Ad-Darqutni Ahmad bin Ali Al-Khazzaj Abu Ja'far thiqatun. Wa qala Ubaidillah bin Abi al-Fath an Abil Hasan Ad-Darqutni qala Ahmad bin Ali bin Al-Fudail Al-Khazzaj Baghdadi thiqah. Ahmad bin Ali bin Al-Fudail Abu Ja'far Al-Khazzaj Al-Muqri Al-Hakim berkata mengenai beliau,
Ad-Darqutni berkata, Ahmad bin Ali Al-Khazraj, Abu Ja'far adalah seorang thiqah terpercaya. Dan Ubaidillah bin Abil Fath meriwayatkan dari Ad-Darqutni berkata, Ahmad bin Abi Fath Al-Khazraj orang Baghdad adalah thiqah atau percaya. Jadi dia thiqah. Kemudian yang kelima adalah Juwaibir bin Sa'id. Juwaibir merupakan bentuk tasghir atau pengecilan dari Jabir. Jabir ya. Ada yang menyebutkan bahwa aslinya adalah nama aslinya adalah Jabir. Namun nama lengkapnya adalah Juwaibir bin Sa'ad al-Azdi Abul Qasim al-Balkhi sebagaimana disebutkan dalam kitab Taqrib at-Tahdzib. Juwaibir tasghiru Jabir wa yuqalu ismuhu Jabir wa Jaibir laqab Ibnu Sa'id al-Azdi Abul Qasim al-Balkhi Tazilul Kufah rawi tafsir dhaifun jiddan minal khamisati mata ba'dal arba'in. Juwaibir bentuk tasgir pengecilan dari Jabir dikatakan bahwa nama aslinya adalah Jabir, sedangkan Juwaibir adalah julukan. Dia adalah Juwaibir bin Sa'id al-Azdi Abul Qasim al-Balkhi yang menetap di Kufah. Ia adalah perawi dalam bidang tafsir, statusnya sangat lemah atau dhaifun jiddan. Termasuk tabaqah kelima, wafat setelah tahun 1140 Hijriah. Riwayatnya terdapat dalam Ibnu Majah dikaitkan dengan Qop. Kemudian pada kitab lain disebutkan Juwaibir bin Sa'id al-Azdi Abul Qasim al-Balkhi qala Ad-Darqutni Khurasani matrukun wa qala Ad-Darqutni Juwaibir bin Sa'id al-Balkhi sakana Baghdad yarwi 'an ad-Dhahhak bin Muzahim wa Muhammad bin Wasi' wa Anil Thawri wa Ma'mar wa Abu Muawiyah Abdurrir. Juwaibir bin Sa'id al-Azdi Abul Qasim al-Balkhi Ad-Darqutni berkata, itu maksudnya Juwaibir berasal dari Khorasan dan ia matruk, yang ditinggalkan riwayatnya karena lemah. Dan Ad-Darqutni berkata, Juwaibir bin Sa'id al-Balkhi yang tinggal di Baghdad, yang meriwayatkan dari Ad-Dhahhak bin Muzahim dan Muhammad bin Wasi'. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ma'mar dan Abu Umayyah Ad-Darir. Kemudian pada kitab lain, Juwaibir bin Sa'id Khurasani matruk. Juwaibir bin Sa'id berasal dari Khorasan, ia matruk. Dari biografi di atas dapat disimpulkan bahwa Juwaibir bin Sa'id adalah perawi tafsir dari Khorasan yang banyak meriwayatkan dari Ad-Dhahhak. Namun para ulama hadis seperti Ad-Darqutni menilainya sangat lemah atau dhaifun jiddan, bahkan matruk. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang melalui jalurnya dinilai lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah secara berdiri sendiri. Kemudian yang keenam, yang terakhir ya, Ad-Dhahhak. Ini nama Ad-Dhahhak ini banyak ya. Di sini adalah yang dimaksud adalah nama lengkapnya adalah Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali. Mengenai biografi singkatnya disebutkan dalam beberapa kitab dengan redaksi sebagai berikut. Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali, Abul Qasim wa yuqalu Abu Muhammad al-Khawsani, Akhu Muhammad bin Muzahim wa Muslim bin Muzahim kana yakunu bi Samarqand wa Balkh wa Naisabur. Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali, Abul Qasim, dan disebut juga Abu Muhammad al-Khurasani. Dia adalah saudara Muhammad bin Muzahim dan Muslim bin Muzahim. Dia pernah tinggal di Samarkand, Balkh, dan Naisabur. Kemudian dalam lain tentang biografinya, singkatnya, Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali, Abul Qasim, Abu Muhammad al-Khurasani, saduqun kathirul irsal min al-khamisati mata ba'dal mi'ati arba'in. Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali dengan kunyah Abul Qasim atau Abu Muhammad berasal dari Khorasan. Seorang yang saduq, ya, jujur atau percaya, namun banyak meriwayatkan hadis secara mursal. Ia termasuk dari tabaqah generasi kelima dalam klasifikasi perawi, wafat setelah tahun 104 Hijriah. Kemudian Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali, Abul Qasim, wa yaqulu Abu Muhammad al-Khurasani, qala al-Barqani, sami'tu Abul Hasan Ad-Darqutni yaqulu Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Thiqah lam yasma' min Ibni Abbas. Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali, Abul Qasim, disebut juga Abu Muhammad al-Khurasani, al-Barqani berkata mengenai beliau, aku mendengar Ad-Darqutni berkata, Ad-Dhahhak bin Muzahim adalah seorang yang thiqah, namun ia tidak pernah mendengar dari Abdullah bin Abbas. Jadi yang terputus di sini. Kemudian Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali an Ibni Abbas walam yasma' minhu. Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali meriwayatkan dari Ibnu Abbas, padahal ia tidak pernah mendengar langsung dari dia. Ada yang terputus.
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Abu-Dhahak adalah seorang tabi'in yang dinilai thiqah atau saduq oleh sebagian ulama, namun dikenal sebagai perawi yang sering meriwayatkan hadis secara mursal. Ia tidak pernah mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Dengan demikian, setiap riwayat Abu-Dhahak dari Ibnu Abbas dinilai munqati, terputus sanadnya karena tidak terbukti adanya sama mendengar atau liqa, bertemu langsung. Maka riwayat yang melalui jalur Abdul dari Ibnu Abbas tidak dapat dihukumi sanad yang bersambung atau muttasil, meskipun Abdul sendiri adalah perawi yang dinilai baik secara pribadi. Dalam konteks tafsir, riwayat seperti ini masih mendapat digunakan sebagai penguat atau syahid, namun tidak cukup kuat dijadikan hujah dalam penetapan sanad yang sahih. Kesimpulan dari di atas satu hadisnya bagaimana? Berdasarkan penjelasan di atas, riwayat ini termasuk athar, ya, bukan hadis tapi asar mauquf, karena berhenti pada Ibnu Abbas dan tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Isi riwayat hanya menjelaskan qiraat Ibnu Abbas serta penafsiran beliau terhadap ayat. Dari segi ketersambungan sanad, riwayat ini termasuk munqati. Nah, ini munqati dijelaskan ya di makalah di bawahnya. Dari segi kualitas sanad, riwayat ini termasuk dhaif jiddan karena terdapat perawi matruk yaitu Juaibir bin Sa'id dan perawi mubham atau majhul Ishaq bin al-Malti dan perawi mastur atau majhul hal yaitu Abdurrahman bin Abi Hamad al-Muqri al-Kufi. Kesimpulan akhir ini pemakalah sependek pengetahuan yang masih al-fakir, masih belajar ya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Kondisi sanad adalah dhaif jiddan. Penilaian perawinya sebagai berikut: al-musanna thiqah, Ishaq bin Al-Hajjaj Al-Ma'afi majhul atau mubham, Abdurrahman bin Abi Hamad Al-Muqri Al-Kufi mastur atau majhul hal, ya. Kemudian Abu Ja'far Al-Khazzaj thiqah, kemudian Juwaibir bin Sa'id matruk, Abu Hak bin Muzahid saduq thiqah tapi banyak meriwayatkan hadis secara mursal. Status hadisnya adalah munqati. Dengan demikian, riwayat ini tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan, namun masih dapat dicantumkan dalam tafsir sebagai athar pendukung makna, bukan sebagai dalil yang kuat secara sanad. Ini referensi yang coba penulis kumpulkan ya dalam beberapa hari ini, bahkan seminggu karena baru belajar. Beberapa data katanya atau referensi, kemudian ini pengambilan ya lampirannya, kitab-kitabnya sesuai saran dia disertakan di SS, di screenshot. Ini kemudian Ujung Sabir ini ada, lalu Ujung Syekh Al-Imam bin Al-Tabari halaman 10 ya, ini di halaman 798. Kemudian di Al-Ilal ya, Al-Ilal Daruqutni di juz 1 halaman 374. Kemudian di Mu'jam Syuyukh Al-Imam Abi Ja'far Muhammad bin At-Tabari halaman 202 teksnya. Kemudian di Mausu'ah Aqwal bil Hasan Ad-Darqutni fi Jami' Hadis wa Ilalihi halaman 75. Ini tampilan cover dan juga teks halaman yang diambil pemakalah. Kemudian Taqribut Tahdzib ya, Majalah Al-Asqalani, beberapa penulis lain sini halamannya. Kemudian dari Mausu'ah Aqwal Abdul Hasan Ad-Darqutni halaman 178. Kemudian di kitab Abu Afa wal Matrukin yaitu Al-Imam Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Darqutni. Lalu ambil juga di kitab Tahribul Kamal fi Asma'ir Rijal di halaman jilid 3 ya, 13 khususnya 13 halaman 271 karya Jamaluddin bin Abi Hajjaj Yusuf Al-Mizzi. Tahribul Kamal. Lalu kitab Tahrir ya, Taqribut Tahdzib Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini di halaman di juz 2 halaman 149 cover dan teksnya, teks hadisnya, teks ininya, bawinya. Kemudian Muhammad Mahdi Al-Aslami dalam Mausu'ah Aqwal Al-Ahdiasa Ad-Darqutni di juz 1 halaman 332. Lalu di Ithaful Maharah masih Ibnu Hajar Al-Asqalani di halaman 248. Lalu di ini bahasa Indonesia ya, yang tentang definisi hadis matruk ya, munqati tadi
itu di halaman 26, metode Al-Iraqi, metode mudah memahami ilmu hadis secara berjenjang. Di jilid 2 ada 1 sampai 6, tapi ini di jilid 2 halaman 26. Barangkali demikian yang saya sampaikan dengan segala keterbatasan. Mohon bimbingan dari Buya. Semoga ini menjadi khazanah ya dan menambah pengetahuan saya yang baru belajar tentang tahlil hadis ini. Jadi seperti yang dikatakan Buya, memang eh, kita diberikan kemudahan, tapi walaupun diberikan kemudahan ternyata tidak mudah. Bagi saya yang belum belajar, ini cukup hampir 1 minggu mencari seperti ini, dan inilah yang bisa dapatkan. Demikian Buya. Jazakumullah Baik, khairan. Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Tafadhol Buya. Tapi seru ya, Iya Bu ya, seru sekali Bu ya. asik ya, Asik Bu ya. Ternyata asik baru banget. menemukan satu web aja udah senang Bu ya. Ada Ah, sesuatu. Ya. Anda kalau kayak gini, Anda punya bakat jadi ahli tahrij ini. Ah, Alhamdulillah. Oh Dapat. ya, dua hal yang saya lupa ingatkan. Yang pertama, kalau menyebutkan taklif, pengarang, sebutkan juga tahqiq siapa. Oh, tahqiqnya Bu ya. Apa? Ya, karena tahqiq itu setara dengan pengarang. Iya Bu ya. Untuk semua ya, tolong diingat, nanti tulis tahqiq, titik dua, Tahqiq. setelah judul, tulis tahqiq, Hmm. lalu baru eh, tempat penerbit, penerbit, dan Ya. tahunnya. Itu Baik, penting baik. sekali. Baik, Bu. Oke, oke. Ini hampir sama dengan punya siapa teman Anda kemarin yang Mas Ri, siapa? Mahul khairi. Saya mahul khairi. Membahas tentang Musanna ya. Al-Musanna, Al-Mutanai. eh, saya lupa menyampaikan, ini biarin aja begini. Eh, Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu sebenarnya dia bukan ulama jarh ta'dil, tapi karena dia berguru kepada Zahabi Al-Mizzi, jadi dia punya asar, eh, meminjam metode mereka lah. Ibnu Katsir dalam mensikohkan Al-Musanna, jadi dia tausik ya. Tausik itu ada dua metodenya ya yang paling kuat. Pertama yang eh, tasahul ya, tasahul ya. Yang kedua tasyaddud. Nanti bagian pertengahannya tawasud ya. Tasahul itu apa? Al aslu fil Islami as-saduq atau atiqah. Pada dasarnya Muslim itu jadi al aslu fil Islami saduq ya atau siqah. Nah, ini metode namanya metode Ibnu Hibban. Maka Anda kalau cek Ibnu Hibban ketika nulis kitab As-Siqat, ada kitab dia judulnya As-Siqat. Dia juga nulis Al-Majruhin. As-Siqat itu nanti coba lihat bagian mukaddimahnya, baik mukaddimah yang dia tulis ataupun mukaddimah dari muhakkik. Jadi dia termasuk minal mutasahidin ya, karena kalau tidak ada yang menjarah berarti orangnya sodok tesikoh gitu. Nah, pada kasus Al-Musanna, Tausik Al-Musanna, Al-Amuli ini dia kan nggak ada yang menjarah kan? Iya, kan. Ada nggak Abdul Hakim? Nggak ada kan? Nggak ada Bu ya. Itu yang Karena referensinya nggak sangat ada, bagus juga Bu ya. ya. Terus ditambah ini bukan karya hadis, ini karya tafsir. Maka di karya tafsir, tasahul itu tidaklah tasahul. Tasahul itu menjadi sesuatu yang standar. Nah, tasyadud itu hanya di kalangan muhaddis yang meriwayatkan halal haram. Halal haram baru pakai tasyadud. Jadi bolehkah tasahul? Boleh. Tapi syaratnya bukan dalam halal haram. Nah, itu yang Anda coba ingat-ingat kalam Ibnu Ahmad bin Hambal. Kata Ahmad bin Hambal ya, "Idza rawaina fil halal wal haram tasyaddadna" ya. Idza rawaina Lahnan. fil halal wal haram tasyaddadna. Nah, itu apa kalam dari beliau.
Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahalna. Jadi beliau sendiri yang berkalam, kalau selain halal haram kami tasahalna. Eh, dan ini kan tidak berkaitan dengan halal haram ya. Ya enggak. Makanya Ibnu Hibban di Al-Majruhidnya kadang-kadang dia tasyadud. Tapi di kitab Sikotnya dia lebih banyak tasahul. Nah, jadi orang itu kadang-kadang tidak boleh dijudge juga dengan satu metode. Ternyata sekelas Ibnu Hibban dia bijak juga ya. Dan Ibnu Hibban juga jadi objek jarh ta'dil di kalangan kelompok mujassim yang Nasibi ya. Ibnu Hibban ini kan dia menolak Tuhan berhad, berbatas, berarah, dan itu akhirnya diusir dan apa, dikucilkan di kampungnya sendiri. Ibnu Hibban ya, hampir dibunuh juga seperti Imam Bukhari. Jadi isu-isu teologis sering membuat rawi itu sering dikritik tidak pada tempatnya ya. Uh, itu yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizannya. Itu perlu Anda nanti baca. Jadi yang mahal dari beberapa pengarang ini itu justru mukodimahnya karena di situ ada metodologi ya. Oke, paling ini. Jadi nanti tinggal ditambahkan penjelasan ini, walaupun dia dhaif jiddan, tapi tafsir nanti nukil kalam Al-Baihaqi dalam Sunan apa Al-Madkhal ila Sunan. Di situ nanti ada kalam dari Al-Baihaqi ketika ada orang bertanya, kok riwayat-riwayat yang munqati, yang muskil itu kok jadi banyak di riwayat tafsir? Dan dia menjawab bahwa karena ini itu bukan hal haram, hanya bab tafsir, jadi interpretasi itu boleh-boleh saja. Jadi ternyata sesuatu yang sering dibuang oleh ahli hadis itu menjadi suatu hal yang dikoleksi oleh ahli tafsir karena bisa menjadi opsi dalam mentafsir. Jadi mungkin kalau sekarang orang nyebut hermeneutika, apakah ya ruangnya di situ ya kalau kita mau bertasahul dengan hermeneutik. Tapi kalau kita mau bertasadud ya kita nggak usah pakai. Oke, barangkali itu Abdul Hakim. Anda ini kalau bisa setiap minggu ada hasil takhrij sendiri di luar ini. Jadiin hobi. Atau ya. Bisa Karena lebih. takhrij itu kalau tidak diulang-ulang-ulang nanti Anda tidak akan mengerti banyak. Ya. Iya. Kalau bisa siapapun di antara Anda ini iseng-iseng hadis-hadis populer di masyarakat itu ditakhrij aja. Termasuk kalau saya misalnya dalam hadis bab Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sampai hari ini masih polemik, tapi karena tidak berkaitan dengan akidah ya. Toh ternyata kita ketemu naskah yang menyebutkan awal ma khalaqallahu nur nabi kayak Jabir itu tahqiq Al-Himyari terhadap Abdul Razak misalnya. Bagi saya itu satu jalan keluar bahwa oh ada kok. Ya. Dan tidak ada di kitab Maudhu'at masa lalu hadis itu hadis palsu. Ya. Walaupun saya dikritik juga di situ, oh, ini kan wilayah yang sangat terbuka. Jadi bab di sini ada coba lihat bahwa mentakhrij Ibnu Abbas di atas gitu ya. Oh gitu. Rawi a'lanya Ibnu dia. Abbas ya. Terus al-Mufawah Ibnu Jarir At-Tabari. Seandainya ada riwayat lain sebut ya, tapi mukadimah yang saya bahas yang Iya. eh, Setuju.
Nah, itu yang saya ingat kalau nggak disebut kayak kita kecil hati itu. Iya, iya. Karena kerja berat dia, tahqiq itu dia kerja berat. Ya, itu setara dengan menulis karya sendiri. Iya, Kalau di Barat, nama muhakkik itu jadi nama pengarang. iya, Ya, kalau di Arab, nama muhakkik jadi judul kecil ya. iya di bawahnya dia biasanya di setiap kitab ada tahqiqnya dia. Hmm. Iya, Oke, iya tapi dia, ya, ahsan. ya, Mumtaz. itu Ya. kalau dia enggak sih dia masukannya. Ya, 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 assalamualaikum. lanjut apa lagi? Saya Buya, salah Eh, satu nikmat. salah satu nikmah. Apa tuh Ya, arti nama Anda tuh? sebentar Buya. Tafadhal, Sebentar tafadhal. Buya, mana? Ya, sebentar. Ini kemudian di tahrij hadis. Sorry, saya lagi nggak pakai baju lengkap ya, karena lagi pasang alat terapi elektrik di badan, lagi pegel-pegel, jadi nggak bisa lihat tuh. Khair, lanjut. Ya, baik Buya, izin memulai. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Buya Dr. Ar-Razi Hasim yang kami hormati dan teman-teman dari kelas A dan kelas B yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Izin mempresentasikan hasil takhrij kami. Mohon dikoreksi nantinya jika masih banyak kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Jalaluddin As-Suyuti di kitab Ad-Durrul Mansur ketika beliau menafsirkan ayat pertama dari surat An-Nisa. Wa akhraja Abad bin Humaid wa Ibnu Jarir wa an Mujahid allazi tasaaluna bihi wal arham qala ittaqullah wattaqul arhama an taqta'uha. Nasab pada kata al-arham. Abad bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid mengenai potongan ayat yang kamu saling meminta dengan namanya dan hubungan kekeluargaan. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kalian untuk memutus hubungan silaturahim dengan nasab pada kata al-arham. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait sanad hadis, sanad dari riwayat tersebut, peneliti merujuk langsung pada kitab karya Ibnu Jarir yaitu Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Dalam kitab didapati informasi tentang riwayat tersebut berada di juz atau jilid 6 halaman 348 dengan sanad lengkap sebagai berikut. Wa bisanadikum ilal musannif haddatsani al-musanna qala haddatsana Abu Hudzaifah qala haddatsana Shiblun ani ibni Abi Najih an Mujahid alladzi tasaaluna bihi wal arham qala ittaqul arhama an taqta'uha. Selain riwayat tersebut, terdapat juga beberapa riwayat lain mengenai penafsiran potongan ayat ini dengan rangkaian perawi yang berbeda dari yang telah disebutkan sebelumnya. Di antaranya ialah 4 rangkaian sanad lain yang ketika dituangkan dalam Haikal Asanid akan didapati gambaran sebagai berikut. Eh, 5 ini adalah rangkaian sanad yang kami ambil dari kitab Tafsir At-Tabari. Jadi ada 5 yaitu dari Hasan Al-Basri, Qatadah, Mujahid, Ad-Dhahak, dan Arabi. Di mana dua berujung pada Al-Hasan bin Yahya dan ketiganya kepada Al-Musanna. Adapun takhrij hadis dalam penelitian ini hanya akan membahas satu jalur periwayatan, yakni rangkaian sanad musanna yang bersumber pada Mujahid, yang telah dituliskan lafadznya di awal. Berdasarkan riwayat tersebut, diketahui urutan sanadnya sebagai berikut. Al-Musanna, Abu Hudzaifah, Shibil, Ibnu Abi Najih, dan Mujahid. Setelah diketahui seluruh para perawi, selanjutnya peneliti akan menelusurinya satu persatu tentang nama-nama tersebut dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil.
Pada penelitian ini, penulis merujuk pada kitab Tahdzibut Tahdzib dan Taqrib At-Tahdzib karya Ibnu Hajar. Yang pertama, Al-Musanna. Ini hasil pencarian kami memang sangat terbatas dan tadi sebagaimana mungkin telah dijelaskan dan ditambahkan banyak oleh Buya ya. Yang kami dapati hanya sepenggal ini saja. Di dalam Mu'jam Syuyukh Tobari, nama beliau terdapat pada bab Mim, disebutkan bernama Musanna bin Ibrahim Al-Amri Al-Ubuli. Beliau dari Tobaqot ke-11 dan Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa beliau thiqah. Kemudian yang kedua Abu Hudzaifah. Nama aslinya Musa bin Mas'ud An-Nahdi, berstatus soduk, baik hadisnya tetapi buruk hafalannya dan sering melakukan tashif atau kesalahan membaca dan penulisan lafaz. Abu Hudzaifata Al-Basri sodukun sayyi'ul hifdi wa kana yusahhif. Termasuk Tobaqoh ke-9, wafat pada tahun 120 Hijriah atau setelahnya. Usianya telah melewati 90 tahun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam riwayat mutabaat diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun Ya, mutabaat Ahmad itu, bin Hambal, bentar, biar takut saya lupa. Mutabaat itu cabang-cabang sanad yang muncul dari atas ya. Misalnya sahabat setelah sahabat kemudian bercabang itu namanya mutabaat. oh iya Bu ya, Oke, lanjut. terima kasih. Selanjutnya, namun Ahmad bin Hambal berkata bahwa Abu Hudzaifah termasuk orang yang paling banyak melakukan kesalahan. Para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi, As-Saji, dan Syamsuddin Az-Zahabi melemahkan karena banyak melakukan tashif. Ad-Daruqutni juga mengatakan karena banyak wahem atau kekeliruan dan buruk hafalan. Ibnu Hibban berkata dalam At-Thiqat, ia sering salah, sedangkan At-Tirmidzi berkata ia dilemahkan dalam hadis. Adapun semua ini merupakan jarh mufassar atau kritik yang dijelaskan sebabnya, sehingga didahulukan atas pendapat yang menilainya thiqah. Berikut kutipan dari jarah tersebut. Wadha'afuhu litashifi Abu Hatim Ar-Razi wasaji wadzahabi walikafratil wahmi wa su'i hifdzih menurut Ad-Daruqutni. Wa qala Ibnu Hibban fi thiqat yukhti wa qala At-Tirmidzi yudha'afu fil hadis wa hada jarhun mufassarun muqaddamun ala man wathaqah. Yang ketiga yaitu Syibil. Nama lengkapnya ialah Syibil bin Abbad Al-Makki. Beliau adalah seorang qari dari Mekah. Syibil bin Abbad Al-Makki Al-Qari Thiqotun. Thiqoh. Termasuk Tobaqoh kelima. Berstatus Thiqoh, meski dituduh berpaham Qadariyah. Wafat pada tahun 148 Hijriah atau ada yang mengatakan tahun setelahnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Daud, dan An-Nasai. Yang keempat yaitu Ibnu Abi Najih. Informasi tentang Ibnu Abi Najih ditemukan di juz 2 halaman 444 dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Najih. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya atau Abi Najih yang nama aslinya ialah Yasar Al-Thaqafi. Kemudian juga dari Atha, Mujahid, Ikrimah, Tawus, dan sejumlah ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya antara lain Syu'bah, Abu Ishaq, Muhammad bin Muslim At-Taifi, dua Sufyan yakni Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, Warqa, Ibrahim bin Nafi, Syibil bin Abbad yang rangkaian sanadnya sedang diteliti, kemudian Abdul Waris dan ulama lain selain yang telah disebutkan. Beberapa penilaian tentang Ibnu Abi Najih ialah Waki berkata, Sufyan menilai sahih tafsir Ibnu Abi Najih. Ahmad berkata, Ibnu Abi Najih itu thiqah dan ayahnya termasuk sebaik-baik hamba Allah. Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan An-Nasai juga menilai thiqah. Waqala Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah wa Nasai thiqatun. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Najih sebanding dengan Ibnu Juraid dalam riwayat Al-Qasim bin Abi Bazzah dari Mujahid dengan tentang tafsir. Keduanya meriwayatkan dari Mujahid tanpa mendengar langsung. Rawaya an Mujahid min ghairi sama'in. Ibnu Hajar dalam kitab Tahdzibut Tahdzib ini juga mengutip riwayat dari An-Nasai tentang Abdullah bin Abi Najih bahwa ia adalah perawi yang sangat memahami tentang Mujahid bin Jabr. Namun An-Nasai juga menyebutkannya di antara para mudallis. Wa dzakarahun Nasai fi man kana yudallis. Kemudian yang terakhir yaitu Mujahid. Mujahid bin Jabr adalah seorang thiqah, imam dalam bidang tafsir.
thiqatun imam fit tafsir wa fil ilm. Termasuk tabaqah ketiga. Wafat pada tahun 101, 102, 103 atau 104. Terdapat perbedaan dalam hal ini mengenai usia pastinya, tetapi dijelaskan dalam usia 83 tahun. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hasil penelusuran tentang jarh wa ta'dil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Muthanna siqah, Abu Hudzaifah layin, bahkan ada yang mengatakan do'if, kemudian Syibil siqah, Ibnu Abi Najih siqah, dan tadi ada dinilai tadlis, kemudian Mujahid siqah. Maka status hadis tersebut melalui riwayat ini dinilai doif karena terdapat perawi yang lain bahkan doif yaitu Abu Hudzaifah. Adapun matan hadis dinilai maktu karena berhenti atau disandarkan pada tabi'in yaitu Mujahid. Sementara untuk solus sanad, riwayat ini dinilai mungkoti atau terputus karena ada perawi yang tadlis. Yang Tadi Abu Huzaifah wafat tahun berapa? Abu Hudzaifah, aduh lupa tadi berapa ya, dicantumin nggak? Bentar Bu ya. 120. Oh, keliru kayaknya tuh. Bagaimana Bu ya? Keliru. Keliru, keliru itu Waduh, 220 mungkin ya. berarti mungkin salah orang ya Bu ya? Enggak, tabaqat ke-9 itu Oh, hitungannya 220, oh gitu. 200-an, 200-an. Baik-baik, nanti Jadi kalau diperbaiki Bu ya. disebut apa, biasanya kalau tabaqat 9 langsung disebut saja tis'in, apa, aisyirin gitu. Aisyirin di situ bukan Hmm, 120 tapi 220. 220. Ya, kalau 120 nanti Anda coba lihat itu jomplang dari Musanna ke dia nggak ketemu itu. Oh iya Sana ya Bu. berapa? Ya, terus lebih tua dia dong dari gurunya. Abu Zaifah punya guru siapa tadi? Ibn Najih siapa? Ya, Ibnu Abi Najih. Wafat 148. Duluan duluan Abu Zaifah dong wafatnya. Shibel, Oh, Shibel ya. Sibil. Shibel dan Ibn Najih. Ya. Jadi Anda coba lihat Abu Zaifah 120, Shibel gurunya 148. Jomplang nggak? Iya Bu ya. Dan tobakotnya tobakot kelima Shibel. Sedangkan si apa Abu Zaifah tobakot ke-9. Berarti dia tahun 200-an. Oke, Oh iya ya Bu ya. itu Nanti aja tuh. kami perbaiki. Ya, nanti dipakai footnote aja ya, jangan jangan apa ini kan belum ada footnote-nya nih. Iya ya. Walaupun sudah ada kutipan halaman langsung, ininya mana apa? Lampirannya ada, lawahiknya. Lampirannya ada Bu ya di belakang. Bentar. Coba lihat. Ini ketika merujuk kepada tafsir At-Tabari, kemudian ini tentang Musanna tadi, ini dalam Taqribut Tahdzib, ini informasi tentang Syibil, Ya, kemudian kemudian tentang Ibnu Abi Najih ini di Tahdzibut Tahdzib, dan yang terakhir tentang Mujahid. oke. Apa namanya? Saya lihat tadi di Haikal sanadnya di beberapa sanad itu ada yang ke Rasulullah ya, marfu ya. Iya benar Bu ya. Yang dari Qatadah. Kotada juga nggak jumpa Nabi. Siapa lagi? Seperti ini sih Bu ya. Ini yang kami cek dari tafsir Ibnu Jarir saja. Terus kan penasaran nih Bu ya, coba ngecek di Hmm. yang dari apa sih Abd Abad bin bin Humaid. Humaid. Ya, Hmm. kalau di situ ujungnya ini melalui Ibnu Abbas. Tadinya ngira mungkin kan katanya Mujahid mengambil riwayat dari Ibnu Abbas. Tadinya dikira Hmm. akan nyambung di situ, tapi ternyata di kitabnya Abd bin Humaid itu beda, agak beda gitu. Nggak sama dengan dari riwayat-riwayat Hmm. lima ini gitu. Coba di apa? Ini kan ini udah bagus, Haikal Hasanidnya. Coba nanti ditambahin, turunin dikit buah. Ke bawah. Nah, jadi nanti dibuat begini, naikin, naikin, naikin. Oke. Jadi nanti di bawahnya ada tulis begini, At-Tabari. Oh, Ibn Abi Humaid buat sendiri, oh gitu. Abad bin Humaid. Eh, jalur siapa gitu. Ternyata ada jalur Ibn Abbas kan. Ya.
Hmm. Dan di Tobari ternyata ada jalur yang marfu ke Rasul, tapi pas kita lihat Hasan Al Basri, dia juga seorang yang tabiin yang tidak jumpa Nabi, jadi kayak mursal juga. Oh. Ini kan Hasan Al Basri ini riwayatnya biasanya dari Ali, cuma Alinya nggak disebut. Ya. Kalau Mm-mm. Qatadah dari Ibnu Abbas. Jadi ini murid Ibnu Abbas semua ini. Hmm. Tapi Ad-Dhahhak liqa'nya dengan Ibnu Abbas muskil ya. Kalau Mujahid dia beneran jumpa dengan Ibnu Abbas. Berarti tadi yang ada menilai bahwa Mujahid nggak mengambil langsung dari Ibnu Abbas itu penilaian yang lain gitu ya Bu ya? Itu salah satu kritik aja, kita aja. Oh. Tapi mereka ini orang-orang yang sebenarnya semasa, tapi pertemuannya masih dipertanyakan. Hmm. Oke, sudah bagus kok. Yang penting bisa satu jalur aja. Nanti Anda pasti bisa jalur yang lain. Oke, Masya Allah. Kesimpulannya benar nggak Bu ya tadi? sudah oke, sudah bagus. Kesimpulannya, oh. Mulanya jadi hadisnya apa riwayatnya dhaif, statusnya maqtu dan sanadnya munqati. Ya, namun bisa hasan li ghairihi ya. Jadi ada suatu metode tashih. Kalau yang mengirsal itu, yang memursalkan adalah sikoh, itu bagi Imam Syafi'i, jika lebih dari satu riwayat, maka dia bisa jadi sahih atau hasan. Itu Hmm. menurut Imam Syafi'i. Oke? Baik, baik. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Oke, ya. baik, baik. Barakallahu fiik. Ya, siapa lagi? Ini juga siapa ya? Anda tahkiknya belum ada sebut. Iya, baik Bu ya. Lanjut, siapa lagi? Saya Bu ya, Fadol, fadol. Berapa orang hari ini? 5 orang sepertinya Bu ya. Waduh, jangan banyak-banyak ya. Iya, ada apa 5 orang juga, tapi kita coba seininya. Kan? Lanjut. Bentar Bu ya. Hmm. Ayo, siapa yang ini? Presentasi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yang kami hormati Buya Dr. Ar-Razi dan teman-teman sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Qala Suyuti fi nama yafsirul ayat al-ula min suratin Nisa wa akhraja Ibnu Jarir min tariqi Ibnu Jurayj qala Ibnu Abbas ittaqul arham. Telah berkata As-Suyuti di dalam kitab Dur Al-Mansur ketika beliau menafsirkan ayat pertama dari surah An-Nisa, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari melalui
jalur Ibnu Jurayj, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, peliharalah hubungan silaturahim. Dalam riwayat As-Suyuti di atas disebutkan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Maka untuk menelusuri keseluruhan para perawi yang ada dalam riwayat tersebut, perlu merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang ditemukan pada jilid 6 halaman 349 sebagai berikut. Haddatsana al-Qasim, qala sana al-Husain, qala sana Hajjaj, an Ibni Jurayj, qala Ibnu Abbas yaqulu ittaqul arham. Telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Husain, ia berkata telah menceritakan kepadaku Hajjaj dari Ibnu Jurayj, ia berkata Ibnu Abbas berkata peliharalah hubungan silaturahim. Nah, dari sanad di atas maka berikut diurutkan para rawi dari riwayat tersebut. Yang pertama ada Al-Qasim, yang pertama yaitu Al-Qasim. Namanya adalah Muhammad Al-Qasim bin Al-Hasan bin Yazid Al-Hamdani, adalah seorang perawi hadis yang termasuk dalam jajaran guru Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun 272 Hijriah. Para ulama menilai beliau sebagai perawi yang thiqah, yaitu terpercaya dalam periwayatan hadis. Yang kedua yaitu namanya Al-Husain bin Dawud Al-Misisi yang dikenal dengan nama Sunaid. Beliau termasuk dalam Tabaqat ke-10 dan wafat pada tahun 226 Hijriah. Mayoritas ulama menilai bahwa beliau berada pada derajat dhaif. Yang ketiga yaitu Al-Hajjaj bin Muhammad Al-Misisi Al-A'war. Beliau merupakan salah satu perawi hadis terkenal yang berasal dari daerah Al-Masisah di wilayah Syam. Beliau Hijriah dan wafat pada tahun 206 Hijriah. Para ulama memberikan penilaian yang baik terhadap Hajjaj bin Muhammad. Yahya bin Ma'in menilainya sebagai perawi yang thiqah. Begitu pula Al-Nasa'i menyebutnya sebagai perawi terpercaya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penilaian thiqah sabit. Selanjutnya Ibnu Jurayj, nama lengkapnya Abu Al-Walid Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj Al-Umawi Maulahum Al-Maki, lebih dikenal dengan nama Ibnu Jurayj. Beliau lahir sekitar tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150. Dalam periwayatan hadis, Ibnu Jurayj ini meriwayatkan hadis dari banyak ulama tabi'in yang terkenal seperti Atha bin Abi Rabah, Mujahid dan lainnya. Mayoritas memberikan penilaian yang baik terhadap Ibnu Jurayj. Dan sejumlah ulama lainnya menilai beliau sebagai perawi yang thiqah. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa Ibnu Jurayj dikenal sebagai mudalis, yaitu meriwayatkan hadis dengan sanad yang terkadang tidak dijelaskan secara lengkap. Oleh sebab itu periwayatan Ibnu Jurayj perlu diperhatikan terutama apabila menggunakan lafaz seperti an atau bentuk periwayatan lain yang tidak menunjukkan pendengaran langsung dari gurunya. Selanjutnya Ibnu Abbas, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Hashimi. Ibnu Abbas merupakan sepupu Rasulullah, salah satu sahabat yang paling alim. Beliau lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 68 di Thaif. Ibnu Abbas ini banyak tabi'in mengambil ilmu tafsir dan hadis darinya, dan dalam ilmu hadis Ibnu Abbas ini termasuk perawi yang sangat thiqah. Selanjutnya diuraikan kondisi para rawi. Yang pertama yaitu Al-Qasim bin Hasan yaitu thiqah, Al-Husain itu dhaif, Hajjaj thiqah sabit, Ibnu Jurayj thiqah tapi mudalis, Ibnu Abbas thiqah. Selanjutnya ittisal sanad. Sanad riwayat ini tersusun dari Al-Qasim, Al-Husain, Hajjaj, Ibnu Jurayj hingga Ibnu Abbas. Dari sisi hubungan guru atau murid, guru dan murid, sanad antara Al-Qasim dengan Al-Husain, kemudian Al-Husain dengan Hajjaj, Hajjaj dengan Jurayj menunjukkan adanya kemungkinan pertemuan dan periwayatan secara langsung karena mereka hidup sezaman dan dikenal memiliki hubungan periwayatan dalam kitab-kitab hadis dan tafsir. Akan tetapi pada bagian akhir sanad terdapat Ibnu Abbas. Ibnu Jurayj termasuk generasi tabi'ut tabi'in yang lahir sekitar tahun 80
Hijriah, sedangkan Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah. Dengan demikian, keduanya tidak hidup sezaman sehingga tidak memungkinkan adanya pertemuan langsung antara keduanya. Selain itu, dalam sanad tersebut, Ibnu Jurayj menggunakan lafaz qala Ibnu Abbas tanpa menyebut perantara antara dirinya dengan Ibnu Abbas. Hal ini menunjukkan adanya keterputusan sanad karena terdapat mata rantai periwayatan yang tidak disebut. Sebab itu, sanad riwayat ini dinilai tidak bersambung secara dan tergolong sanad munqati. Untuk statusnya, ditinjau dari riwayatannya, riwayat ini termasuk hadis mauquf karena perkataan terhenti pada sahabat, yaitu Ibnu Abbas, dan tidak disandarkan pada Rasulullah. Adapun dari sisi kualitas sanad, dari dhaif karena adanya keterputusan sanad antara Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas. Meskipun mayoritas perawinya penilaian yang baik dalam ilmu jarh wa ta'dil, tetapi syarat kesahihan sanad belum terpenuhi secara sempurna akibat tidak bersambungnya sanad tersebut. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan kajian sanad di atas, sanad riwayat ini tergolong munqati karena terdapat keterputusan antara Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas. Oleh sebab itu, riwayat ini berstatus hadis mauquf dengan kualitas sanad dhaif. Selanjutnya, ini daftar pustakanya. Lanjut ke bagian bayan anwil Al-Quran. Selanjutnya, hilang. Apa? Kelempar ya. Oke, hampir sama dengan kayak tadi ya. Tapi Anda sudah bagus juga untuk mengungkap bahwa Ibnu Jurayj juga tidak jumpa. Jadi memang persoalannya tabi'in seperti Ad-Dhahhak, Dhahhak termasuk tabi'in, ya tabi'in juga sih. Terus Ibnu Jurayj, lam yasma' bin Abbas. Jadi memang itu jadi tren zaman itu menukil tafsir Ibnu Abbas, tapi rawinya la yasma' bin Ibnu Abbas ya. Oke, tadi yang kurang Haikal Hasanid belum ya. Satu lagi untuk semuanya, coba minggu depan kalau ada yang mentakhrij, pakai jalur selain Tobari atau takhrij dua sekaligus, jalur Tobari dan rawi yang disebutkan satu lagi misalnya Abd bin Humaydka, Ibnu Habib Yatim Harrazika atau siapapun ya, biar ada variasi untuk yang minggu depan ya, kalau bisa ditambahin. Ya, ada siapa lagi yang berikut? Saya Bu Yari. Oke, Putri silakan. Share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari takhrij riwayat yang terdapat dalam kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur ketika menafsirkan Quran Surah An-Nisa ayat 1. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan beberapa riwayat di antaranya wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Hatim an Mujahid tasa'alu nabi wal arham qala yaqulu as'aluka billahi wa birrahim.
Dan Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Munzir, serta Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bin Jabar tentang firman Allah, Tasa'alu Nabi wal Arham. Beliau berkata, maksudnya adalah seseorang berkata, aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan dengan hubungan kekerabatan, Rahim. Riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti bisa kita temukan dalam kitab di Abi Ja'far Jarir At-Tabari dengan lengkapnya sebagai berikut. عبد الرحمن قال سنة سفيان عن أبي نجي عن مجاهد اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال يقول أسألك بالله وبالرحيم. Menceritakan kepada kami Ibnu Bashar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Najih dari Mujahid bin Jabar mengenai firman Allah, Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ia berkata, maksudnya ialah seorang berkata, aku minta kepadamu dengan nama Allah dan dengan hubungan kekerabatan, Rahim. Pada riwayat ini terdapat 5 orang perawi. Yang pertama itu Ibnu Bashar atau Muhammad bin Bashar, kedua Abdurrahman bin Mahdi, 3 Sufyan Ats-Tsauri, 4 Ibnu Abi Najih, Abdullah bin Abi Najih, kelima Mujahid bin Jabar. Selanjutnya kajian atas para perawi. Yang pertama Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Basharin Utsman al-Abdi al-Basri Abu Bakrin Bundar Siqah min al-Ashirah mata sanata 52 wa lahu bid'un wa thamanun sanah. Muhammad bin Bashar bin Utsman al-Abdi al-Basri, kunyahnya Abu Bakar, dijuluki Bundar Siqah, terpercaya, termasuk sabaqah ke-10, wafat pada tahun 252 Hijriah dan usianya lebih dari 80 tahun. Kedua, Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan al-Ambari maulahum Abu Sa'id al-Basri thiqah thabat hafiz ariful birrijal wal hadis. Qala Ibnu Madini ma ra'aitu a'lama minhu min at-tasi'ah. Mata sanata 98 wa huwa ibnu 63 sanah. Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan al-Ambari, kunyahnya Abu Sa'id al-Basri, seorang yang siqah, sabat, pokok hafalannya hafiz, serta sangat mengetahui tentang rijal dan hadis. Ali bin al-Madini berkata, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berilmu darinya. Dia wafat tahun 100 Hijriah, usia 6. Selanjutnya Sufyan Ats-Tsauri bin Sa'id bin Mas Ats-Tsauri Abu Abdillah Hafiz Faqih Abid Imam Hujjah min ru'usi tabaqah sabi'ah wa kana las mata sanata 61 wa mi'ah wa huwa ibnu 64 sanah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, kunyahnya Abu Abdillah Al-Kufi, seorang yang siqah, hafiz, faqih, ahli ibadah, imam dan hujjah, termasuk tokoh besar dari sabaqah ke-7. Namun terkadang bin Abi Najih, Abdullah bin Abi Najih, Yasar Abu Yasar As-Saqafi, Ihda wa Salasin atau ba'daha. Abdullah bin Abi Najih yaitu Yasar al-Makki, kunyahnya Abu Yasar, maula Bani Saqif, wafat pada tahun 131 atau setelahnya. Selanjutnya Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar bifathil jim wa sukun al-muwahhadah Abu Hajjaj al-Makhzumi maulahum al-Makki, siqah, imam fi tafsir wa fil ilm, min as-salisah mata sanata 1 aw 2 aw 3 aw 4 wa mi'ah wa lahu 83. Mujahid bin Jabar dengan huruf jim dibaca fathah dan ba dibaca sukun, kunyahnya Abu al-Hajjaj al-Makhzumi, maula mereka, seorang Makki,
Siqoh, seorang imam dalam tafsir dan ilmu. Ia termasuk sabaqoh ketiga, wafat pada tahun 101 Hijriah atau 102, 103 atau 104 Hijriah dalam usia 83 tahun. Selanjutnya untuk sanad riwayat Muhammad bin Bashar, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Abi Najih, Mujahid bin Jabar. Seluruh perawi sanad ini berstatus siqah, akan tetapi terdapat unsur tadlis pada Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Najih. Keduanya meriwayatkan dengan lafaz an, sehingga secara teknis sanad ini memiliki kemungkinan inqita' tersembunyi menurut standar ketat ilmu hadis. Namun jalur tafsir Mujahid melalui Ibnu Abi Najih sangat terkenal dan banyak dipakai oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Untuk riwayat ini bukan hadis marfu' Nabi SAW, melainkan atsar maqtu' dari seorang tabi'in karena seluruh perawinya siqah dan sanadnya masyhur dalam tafsir. Maka statusnya jayyid atau hasan dalam riwayat tafsir, namun tidak mencapai derajat sahih tertinggi menurut standar ilmu hadis karena adanya an-anah mudallis. Selanjutnya ini berikut daftar pustaka dan lampiran dari kitab Dur al-Mansur, Jami'ul Bayan, At-Tabari, dan Taqrib At-Tahdzib. Oke, nanti karena ada mudallis, jadi Anda nanti cari kitab Tabaqat al-Mudallisin, jadi dicek orang berdua ini dia tabaqat mudallis yang mazmum atau tidak ya. Tapi yang saya tahu dua orang ini tadlisnya tidak tertolak ya, jadi tadlisnya masih diterima. Itu palingnya. Nanti ditambahin kitab Tabaqat Mudallisin. Jadi setiap kali ketemu nanti cari nama dia di situ. Baik, Bu ya. Oke, ini sudah bagus. Tinggal Haikal Hasanidnya belum ya. Haikal Hasanid sama kayak tadi footnote. Kita pakai metode footnote aja karena tulisan internasional lebih banyak footnote. Nanti juga jadi latihan Anda nulis tesis ya. Terus satu lagi nama muhakkiknya ditulis ya. Oke? Baik. Ya. Oke. Empat orang. Saya rasa cukup dulu ya, 4 orang. Pelan-pelan dulu biar tidak terlalu nanti kalau kebanyakan nanti takutnya bosan. Nah itu yang saya request, nanti Anda kalau bisa jalur selain Tobari. Dan tadi kan dari kemarin Tobari. Kalau bisa kayak tadi ada Ibnu Munzir. Cuma Ibnu Munzir kitabnya nggak tahu masih makhtut apa sudah matbu. Yang sudah matbu itu Ibnu Abi Hatim Razi, Abad bin Humaid, dan lain-lain itu sudah matbu, sudah dicetak semua. Jadi sudah ada muhakkiknya. Bahkan beberapa muhakkik itu mentahrid di bawahnya. Bahkan beberapa muhakkik itu mencari lain dengan Abbas, itu mereka kemudian mencari siapa sih gurunya orang-orang ini yang menghubungkan mereka dengan Abbas, itu sudah ada di sana. Oke, paling itu tidak terlalu banyak sih yang saya ingin. Saya rasa Anda sudah sangat jauh lah ya, jauh dari ekspektasi. Saya awal-awal dulu Anda lebih jago lah. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dulu, naktafi bihadzal qadar wa naltaqi insyaallah fi usbu'il ati fi sa'ah mutasawiya bihadzal yawm insyaallah ya, di jam yang sama insyaallah di Sabtu depan. Oke. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, udah dibarik fik. Terima kasih Bu ya.